Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalawan nyebut asma ing Allah kang murah ing dalam dunia tur kang welas asih ing dalam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada iman dan ketakwaan terhadap sebaik-baik makhluknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat yang mengokohkan Al-Quran dengan pertela. Hadirin rahimakumullah, dalam Nazm Al-Imriti karangan Syekh Syarifuddin Al-Imriti, dalam Al-Muqaddimah tadi terdapat banyak sekali pelajaran yang harus direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa iman dan ketakwaan untuk direalisasikan terhadap the best creation, yakni sebaik-baik ciptaan, yakni siapa lagi jikalau bukan manusia akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkan sebaik-baik suri tauladan yang menjelaskan sejelas-jelasnya penjelasan untuk kita imani dan kita amalkan. Oleh karena itu, izinkanlah saya di sini untuk menjelaskan dan memberikan sedikit ceramah yang berjudul bagaimana kita menjadi pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, antara Al-Quran yang Allah turunkan dan juga Nabi Muhammad yang Allah utuskan, keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah satu kesatuan. Juga di antara iman dan ketakwaan yang Allah turunkan, keduanya tidak bisa kita abaikan, melainkan kita harus mencarinya sampai titik nafas penghabisan. Lalu, bagaimanakah kita menerapkan Al-Quran sejalan sinkron dengan ilmu dan ketakwaan? Jawabannya adalah dengan menerapkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman rogiba an sunnati falaisa minni." Faman utawi sapa uang yang rogiba iku benci ya si uang an sunnati saking sunnah isun, falaisa mangka ora ana minni saking isun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai utusan, kemudian diwariskan kepada para sahabat, lalu diimani dan diamalkan oleh para ulama, dan kita al-fakir sebagai objeknya. Di era zaman ini sering kita jumpai ajaran Islam yang menyimpang, maraknya perzinahan, adanya pinjol berkedok, perjudian, hingga masa adu gangster, adu pembunuhan. Naudzubillahi min dzalik. Mirisnya otak tanpa iman dan ketakwaan, sehingga pinternya bukan dalam pencegahan tapi pinternya minterin orang. Ajaran Nabi perlahan dibungkam, sunnah-sunnah Nabi hilang, ajaran Nabi perlahan dibungkam, hingga akhirnya muncullah doktrinisasi ajaran baru yang menyesatkan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sepatut dan semestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus merealisasikan kembali ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai jabatan, profesi, dan kesibukan kita sehari-hari. Sebagai pelajar terintegritas, teraktualisasi, harus peka terhadap tantangan zaman, hindari sikap hedonis dan kebarat-baratan. Karena tujuan kita adalah menegakkan pilar Islam, bukan untuk membid'ah-bid'ahkan. Setiap zaman memiliki masanya, setiap masa memiliki zamannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bihablillahi, dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 103. Oleh karena itu, marilah kita semestinya sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita bersama-sama berjamaah untuk melestarikan kembali, merealisasikan kembali, memperkembangkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kian kini pudar. Sembari kita tegakkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah. Sekian, mungkin inilah ceramah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.